Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah kelompok tengah minggu Gereja Kristen Indonesia Cabang Mojokerto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tidak bisa bersekutu secara fisik di gereja, tetapi kita tetap bisa bersama bersekutu di ibadah online ini. Bapak Ibu, marilah kita bersatu hati menyiapkan ibadah kita ini, karena firman Tuhan itu seperti janji yang untuk kita selalu baru tiap pagi. Mari kita nyanyikan janjimu seperti fajar pagi hari ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, karena Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, firman-Mu menguatkanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sang Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, firman-Mu menguatkanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk boleh semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan juga boleh memahami keberadaan kami di tengah-tengah
pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah melalui renungan ini boleh menolong kami semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Engkau. Kami siap disapa oleh firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil nats renungan dari kitab Roma 8 ayat 28. Begini firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema renungan singkat ini adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, sebagian orang itu memiliki pemahaman atau cara pandang bahwa Allah setelah menciptakan alam semesta dan dunia ini beserta isinya, Allah sudah tidak lagi memelihara atau meninggalkan begitu saja. Sehingga terjadilah kelaparan, kekacauan, perang, dan juga terjadi bencana-bencana. Dan ini adalah sebuah pemahaman yang sering kita dengar, deisme. Tetapi orang Kristen berbeda cara pandangnya memahami tentang alam semesta dan juga tentang rencana Tuhan bagi ciptaannya. Kalau kita lihat bahwa Allah itu tidak pernah diam atau tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Allah tidak pernah membiarkan manusia atau umatnya berjalan begitu saja atau melakukan setiap rutinitas tanpa campur tangan dan tanpa penyertaan Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam teks kita tadi bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Nah, pertanyaan pertama yang muncul dalam teks ini kita bisa bertanya adalah di mana sajakah Allah itu turut bekerja bagi kita? Bapak Ibu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu segala kondisi dan segala keadaan kita. Kata segala sesuatu itu memiliki arti yang sangat dalam, yaitu Allah bekerja di dalam segala peristiwa dan kejadian dan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Maka perlu kita memahami bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita memahami bagaimana Allah bekerja dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang semata-mata kita tidak pahami secara manusiawi, maka perlu namanya iman di dalam bagian ini. Kita harus memahaminya dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Memang kadang-kadang Tuhan proses kita tidak seperti apa yang kita pikirkan. Allah memproses kita dengan caranya Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa minta secara instan, tetapi Tuhan memproses kita dengan berbagai macam cara Tuhan. Nah, kita tahu bahwa di dalam setiap proses kehidupan, penderitaan sekalipun, bahkan setiap masalah, Tuhan izinkan hal itu supaya kita semakin dibentuk, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena suatu ketika juga Ayub mengalami hal demikian. Dia mengalami sebuah persoalan dan penderitaan yang luar biasa. Dan kemudian Ayub menulis di dalam pasal 5 ayat 17 sampai 18. Di sana Ayub berkata, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Allah itu juga yang bekerja dalam segala hal. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita melihat segala sesuatu baik-baik saja, seringkali membuat kita terlena, bahkan iman kita tidak bertumbuh atau tidak bekerja secara maksimal. Nah, menjadi pertanyaan yang kedua bagi kita di teks yang kita baca tadi adalah, kepada siapakah
Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah kepada orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu kepada orang yang mengasihi Tuhan. Di saat persoalan hidup datang, kemudian peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, penderitaan, kemudian masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah keuangan, masalah keluarga, itu silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengalami hal demikian, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap beriman kepadanya? Nah, di sini kita diuji. Ya. Allah bekerja kepada orang-orang yang mengasihi Dia di tengah-tengah peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah peristiwa yang tidak mengenakan sekalipun? Maka kita diminta oleh Tuhan untuk tetap memahami bahwa Allah bekerja dalam segala peristiwa itu. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah itu bekerja bagi orang yang dipanggilnya sejak semula. Artinya bahwa orang yang hidup dalam rencana Tuhan, sekalipun masalah begitu banyak, dia tetap kokoh, dia tetap kuat di dalam rencana Tuhan. Dia tetap menjalani kehidupannya dengan percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hari ini kita mengalami masalah yang tidak pernah kita pikirkan. Kita sudah berapa bulan di rumah, bahkan ekonomi kita tidak begitu baik. Kemudian banyak sekali masalah yang kita hadapi di rumah karena kita harus bertemu setiap saat dengan keluarga kita. Dan di sini kita diuji. Kemudian pelayanan kita juga dipertaruhkan. Dan di sini kita diuji lagi apakah kita tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Inilah sebabnya Tuhan berkata, Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipanggil sejak semula. Kita dipanggil bukan hanya sekedar menikmati berkat Tuhan. Tidak hanya sekedar menikmati anugerahnya, keselamatannya. Tetapi juga kita bisa menikmati penderitaan atau masalah, kesulitan yang Tuhan izinkan di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Yakin dan percaya Bapak Ibu, di dalam setiap persoalan yang ada, Tuhan memberikan kita kekuatan. Ada Roh Tuhan yang memberikan kita penghiburan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah peristiwa, persoalan, dan masalah-masalah yang ada. Dan jangan pernah meragukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan berkata, Dia akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan bagi setiap orang yang dipanggil. Kiranya renungan singkat ini boleh menolong kita, boleh menjalani kehidupan kita dengan penuh iman dan penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Biarlah renungan yang singkat ini boleh menolong kami memahami kehendak-Mu, bahwasanya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu bagi orang-orang yang mengasihi Engkau dan yang terpanggil oleh anugerah-Mu. Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, walaupun di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan sedang menguji iman kami untuk boleh semakin bertumbuh kepada Engkau dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk bergantung kepada Engkau, untuk senantiasa beriman di dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kita dapat mengerti betapa besar arti Tuhan di dalam kita. Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk kita, agar bisa masuk dalam hati kita, tinggal di dalam relung hati kita. Bapak Ibu, dengan tinggalnya Tuhan Yesus di dalam kita, kita mempunyai kuasa yang besar untuk menyatakan kasih-Nya. Mari kita nyanyikan lagu Karena Dia, Kristus di Dalamku, sebagai bentuk kesanggupan kita. Lagu ini relatif baru, kita
kita akan sama-sama belajar menyanyikannya. Sungguh indah lagu ini. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga tak tandingi, sukacita kebenaran yang bebas
kan terus memuji, karena Dia Kristus dalamku. Tuhan Yesus memberkati.